Shalom, selamat sore Jemaat Philadelphia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam kesempatan di sore hari ini, dalam penyampaian renungan untuk ibadah doa puasa hari Jumat ini, saya akan berbagi dengan saudara tentang sebuah pelajaran yang menarik dengan topik berjaga-jaga di dalam doa. Namun sebelum itu, mari saya ajak kita sekalian tunduk kepala, tutup mata, dan arahkan hati kita kepada Tuhan Yesus. Kita akan berdoa biar firman Tuhan ini diurapi dan menjadi berkat bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, saat yang indah saat kami kembali mau duduk di kaki-Mu untuk mendengarkan sabda-Mu. Saat di mana Engkau menjamah kami lewat kebenaran firman-Mu. Saat di mana pendengaran kami diarahkan kepada hal yang paling penting dalam kehidupan ini, yaitu mendengarkan sabda-Mu. Berkati kami Tuhan Yesus. Jamah kami oleh Roh-Mu yang kudus. Tolong kami Tuhan, pimpin kami. Singkapkan kebenaran-Mu Tuhan, sehingga kami bisa melihat pengharapan di balik firman-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung saja masuk di dalam pembacaan firman Tuhan yang saya ambil sore ini dari Injil Matius pasal 26 ayat 30 sampai dengan ayat 42. Matius pasal 26 ayat 30 sampai dengan ayat 42 yang bunyinya demikian. Di bawah perikop, Petrus akan menyangkal Yesus. Sesudah menyanyikan pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, yaitu kepada Petrus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, yaitu kepada Yesus, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama para muridnya, bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut,
tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Nah saudara, pembacaan nats Alkitab tadi, ini adalah peristiwa yang terjadi di Taman Getsemani, di kaki Bukit Zaitun. Getsemani mempunyai arti tempat pemerasan minyak. Taman ini, Taman Getsemani, dipenuhi dengan banyak pohon zaitun. Dan di tempat itu ada alat untuk memeras biji zaitun, menghancurkan biji zaitun dan memerasnya untuk mengeluarkan atau menghasilkan minyak. Nah, di taman ini pula, pada malam terakhir dari kehidupan Yesus, dia dihancurkan dan diperas hingga batas kemampuan atau kekuatannya sebagai anak manusia. Dia dihancurkan dalam kesadaran untuk menghadapi kenyataan akan cawan penderitaan yang harus dia minum esok harinya. Dan ini adalah cawan murka Allah dan penghakiman. Pada waktu itu, ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, bayangan akan penderitaan dan penyiksaan yang akan dia hadapi sempat membuat Yesus menjadi begitu sedih dan gentar hatinya. Sehingga dikatakan dalam firman Allah, keringat yang keluar dari tubuh Yesus berubah menjadi darah. Nah saudara, saya ingin mengambil dari nats pembacaan tadi satu ayat yang akan saya bahas lebih jauh, yaitu dalam Matius pasal 26 ayat 40 yang bunyinya demikian, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Nah, tadi kita baca bahwa ketika Yesus meninggalkan para muridnya dan pergi berdoa, dan ketika dia kembali, dia mendapati para muridnya itu sedang tertidur. Ini bukan berarti bahwa para murid itu tidak menghargai Yesus, ya. Tidak menghargai ajakannya untuk berjaga-jaga dengan dia. Atau mungkin karena mereka merasa begitu ngantuk, sehingga mereka mengabaikan apa yang Yesus perintahkan. Sama sekali bukan. Di dalam Lukas 22 ayat 45, di situ dijelaskan bahwa para murid itu jatuh tertidur oleh karena rasa kesedihan yang amat dalam, atau rasa duka cita yang amat dalam. Nah, sekarang saya ingin mengajak kita untuk melihat tentang apa yang dimaksudkan ketika Yesus berkata berjaga-jaga. Ayat berikut, yaitu ayat 41, Matius 26 ayat 41, melanjutkan pertanyaan Yesus kepada para muridnya. Tadi Tuhan Yesus tanyakan, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Dan dia melanjutkan, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ini yang ditekankan agar kita berjaga-jaga. Dan pertanyaan ini secara khusus Yesus arahkan kepada muridnya yang bernama Simon Petrus. Nah, mengapa Tuhan Yesus mengarahkan pertanyaan ini kepada Simon Petrus? Karena kita tahu bahwa Simon Petrus adalah murid yang paling temperamental, ya, di antara para murid Yesus. Dia cepat sekali meresponi atau menanggapi, ya, tidak menimbang atau berpikir-pikir, tetapi cepat sekali, ya, tidak
menguasai diri dengan baik. Seperti itu. Nah, mari saya ajak kita untuk melihat beberapa sikap Petrus sebagai murid Yesus di saat-saat terakhir dari masa pelayanan Yesus. Yang pertama, mari kita lihat dalam Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 38. Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan ayat 38. Di bawah perikop pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, yaitu menegur Yesus. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Nah saudara, di dalam nats pembacaan dari Markus 8 tadi, ayat 31 sampai dengan ayat 38, kita dapati di ayat yang ke-32, yaitu Petrus menegur Yesus. Nah, kalau saudara pelajari tentang kisah pelayanan Yesus, Petrus ini adalah mungkin murid satu-satunya saudara yang menegur sang rabi, gurunya, Yesus. Ya. Nah, apa tanggapan Yesus terhadap teguran Petrus? Ya, kita lihat kembali ya tentang ayat apa yang disebut dalam ayat 33 dan ayat 34. Saya akan baca biar kita lebih jelas ya mengikuti pelajaran firman Tuhan ini. Ayat 33 dikatakan begini, "Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, 'Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia.'" Itu adalah tanggapan Yesus yang pertama, yaitu terhadap Petrus. Ya, dia memarahi Petrus. Ya, dia mengerti apa yang sedang dipikirkan oleh Petrus. Sebab Petrus tidak memikirkan bahwa rencana Allah harus digenapi dalam diri Anak Manusia Yesus Kristus. Oleh karena itu, Petrus menarik Yesus dan menegur Yesus di depan para murid yang lain dan orang banyak. Nah, tanggapan yang kedua, Yesus berikan kepada orang banyak dan para murid yang lain. Ya, di dalam ayat 34 tadi dikatakan gini, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku," dan seterusnya. Ya. Tetapi saya ambil ayat 34 ini karena ini merupakan inti daripada tanggapan Yesus, ya, yang Yesus sampaikan kepada orang banyak dan para murid yang lain. Setiap orang yang mau mengikut aku,
ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Contohnya adalah Petrus. Petrus setelah sekian lama mengikuti sang guru, melihat sang guru melakukan mujizat-mujizat, tetapi Petrus masih meragukan apa yang Yesus katakan. Nah, Petrus harus menyangkal dirinya untuk menerima apa yang Yesus katakan sebagai satu kebenaran. Nah, saudara, perhatikan bahwa penyangkalan diri kita dalam hal mengikut Yesus, menjadi murid Yesus, adalah sebuah syarat mutlak. Tidak ada tawar-menawar. Mutlak artinya kita harus bisa menyangkali diri kita. Artinya menyangkali keinginan daging kita. Lalu hidup di dalam keinginan dan kehendak Roh yang Tuhan berikan kepada kita dalam hati kita oleh Roh-Nya yang kudus. Ini hal yang sangat penting, saudara. Ini poin pertama yang saya angkat tentang sifat Petrus. Mengapa sampai Yesus mengarahkan pertanyaan itu? Tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Kepada Petrus. Nah, contoh yang kedua dari sifat Petrus ini kita lihat dalam Matius pasal 26. Matius 26 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35 ya. Mari kita baca bersama ya, Matius pasal 26 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-35. Dikatakan demikian, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun semua tergoncang imannya karena engkau, sekali-kali aku tidak. Yesus berkata kepadanya, kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Ya. Nah, apa yang kita dapati dari nats pembacaan Alkitab ini? Yang pertama, yaitu Petrus membantah apa yang dikatakan oleh Yesus. Ya. Petrus membantah. Tuhan Yesus berkata dalam bagian A ayat yang ke-31 tadi, maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Di dalam ayat 33 Petrus menjawab Yesus, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Nah, ini adalah suatu bantahan. Ya. Dia tidak menuruti atau tidak menerima apa yang dikatakan oleh sang rabi, sang guru. Ya. Dia katakan tidak. Ya, biar semua murid yang lain, orang yang lain, ya, boleh tergoncang imannya karena engkau, tetapi aku sekali-kali tidak. Nah, kita lihat ya, apa tanggapan Yesus selanjutnya di dalam ayat yang ke-34. Yesus berkata kepadanya, kepada Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ya. Nah, ketika Yesus katakan demikian, apa yang Petrus katakan kembali? Saudara, menarik. Kita lihat dalam ayat yang ke-35. Kata Petrus kepadanya, yaitu kepada Yesus, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian. Nah, saudara perhatikan. Ya. 2 kali dia membantah apa yang dikatakan oleh Yesus. Nah, kita perhatikan ya. Ketika Petrus membantah untuk kedua kalinya bahwa dia tidak akan menyangkal Yesus, perhatikan kalimat yang berikut. Semua murid yang lain pun berkata demikian.
Nah, saudara perhatikan bahwa sifat kedagingan atau kelemahan Petrus ini mulai mencemari, mempengaruhi para murid yang lain pun, sehingga mereka pun ikut mengatakan demikian, membantah apa yang dikatakan oleh Yesus, ya. Nah, bagi kita saudara, di dalam pelayanan kita, ya, bila kita tidak selalu berupaya untuk mematikan keinginan daging, maka tanpa kita sadar, kedagingan kita, ya, itu akan menjadi ragi yang bisa mencemari kehidupan para pelayan lainnya. Ini hal yang sangat penting. Nah, contoh sifat Petrus yang ketiga, ya, masih di dalam Matius pasal 26 ayat yang ke-47 sampai dengan ayat yang ke-56, ya. Saya akan baca Matius 26 ayat 47 sampai ayat 56, di bawah perikop Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ini kepada Yudas Iskariot, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu, Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Nah, saudara, apa yang kita pelajari, ya, dari Matius 26 ayat 47 sampai ayat yang ke-56 tadi. Nah, saudara perhatikan, kalau dalam dua contoh sebelumnya, ya, Petrus menunjukkan kelemahan kedagingannya di dalam perkataan. Tetapi sekarang dia mendemonstrasikan kelemahan dagingnya di dalam perbuatan. Saat Yesus ditangkap, dia menghunus pedang itu dan menetakkan ke telinga dari seorang hamba imam besar. Ya. Memang di dalam Matius ini tidak disebutkan, ya, bahwa itu adalah Petrus, tetapi di dalam Yohanes 18 ayat 10, di situ dikatakan dengan jelas bahwa Simon Petruslah yang menetakkan telinga daripada orang itu. Nah, setelah kejadian ini, apa tanggapan Yesus? Ya, ada dua tanggapan, ya, yang Yesus berikan terhadap kejadian ini. Mari kita baca kembali ayat 52 sampai dengan 54, ya, biar lebih jelas, saudara. Maka kata Yesus kepadanya, kepada Simon Petrus, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku?
Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Nah saudara, terhadap Petrus Tuhan katakan demikian. Nah apa tanggapan Yesus? Karena di situ Petrus melakukan hal ini di depan orang banyak yang datang bersama dengan Yudas untuk menangkap Yesus. Yesus berbalik dan katakan kepada mereka, ya, di dalam ayat 55 sampai ayat 56, pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Ya. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Ya, saudara perhatikan, di Bukit Zaitun, ya, 2 kali Petrus membantah Yesus bahwa imannya tidak akan goyah dan dia tidak akan menyangkal Yesus. Dan perkataan ini mempengaruhi para murid lainnya untuk mengatakan bahwa mereka pun tidak akan menyangkal Yesus. Tetapi di Taman Getsemani, ya, di kaki Bukit Zaitun itu, semua murid termasuk Petrus lari meninggalkan Yesus. Ya. Saudara perhatikan, setelah sekian lama mereka mengikuti sang guru, melihat banyak mujizat yang dia lakukan. Tetapi pada akhirnya, di saat-saat menjelang berakhir kehidupan Yesus di bumi ini, semua murid itu lari meninggalkan Yesus. Kalau saudara pelajari dengan baik, ya, Petrus dan para murid mengikuti sang guru Yesus dari dekat, tetapi mereka tidak dapat melihat dengan sebenarnya siapakah sebenarnya Yesus itu. Ya. Siapakah sebenarnya dia? Ada banyak orang, ya, ada banyak orang di antara kita yang menyebut diri sebagai pelayan Tuhan, ya, melayani Dia, mengikuti Dia, ya, setia melakukan ibadah-ibadah kita, tetapi kita benar-benar belum melihat Yesus. Ini hal yang sangat penting, karena ketika ujian kehidupan ini datang, di tengah-tengah intimidasi, di tengah-tengah penderitaan, jikalau kita tidak melihat siapakah sebenarnya pribadi Yesus itu, kita bisa menjadi sama dengan para murid itu. Kita akan berbalik dan lari meninggalkan Dia. Ini hal yang paling penting yang harus kita pelajari, saudara. Nah, saat-saat sekarang ini, di mana kita lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan keluarga kita di rumah, saat-saat sebenarnya yang Tuhan berikan kepada kita untuk lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga untuk mencari hadirat Tuhan, untuk mengenal Dia lebih dalam lagi melalui doa dan perenungan-perenungan firman secara pribadi bersama dengan keluarga. Ini adalah saat yang sangat penting, ya. Saya mau katakan, janganlah kita melihat seperti apa yang dunia lihat, bahwa lockdown atau kita harus mengisolasi diri di rumah sebagai sebuah pandemic lockdown, ya. Lockdown akibat dari pandemi COVID-19. Jangan kita melihat seperti apa yang dunia lihat, saudara. Di dalam firman Tuhan telah dikatakan bahwa menjelang hari kedatangan Anak Manusia akan ada wabah sampar yang menular ke seluruh dunia. Bahkan hal-hal yang lain akan mengikuti itu. Akan terjadi dengan lebih dahsyat dan bertambah dahsyat, semakin dahsyat, semakin dekat kedatangan Tuhan. Intensitas, kekuatan daripada bencana itu semakin bertambah. Frekuensi atau keseringan terjadinya bencana itu pun semakin bertambah. Ini hal yang paling penting, saudara. Nah, jikalau kita mengambil waktu, ya, meluangkan waktu untuk duduk di kaki Tuhan, merenungkan firman-Nya,
dan berdoa dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus. Karena Roh itu adalah Roh kebenaran yang bisa menuntun kita untuk menyelami kebenaran firman Tuhan yang tidak bisa diterangkan oleh akal manusia. Nah, jikalau kita memberikan waktu untuk duduk di kaki Yesus, saya percaya kehidupan rohani kita akan diperbaharui. Lockdown ini harus kita lihat sebagai suatu spiritual lockdown, di mana Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk kembali ke rumah, ke kaum keluarga kita masing-masing, mengucilkan diri dan bersama dengan keluarga kita bergaul erat dengan Tuhan. Kita berdoa, membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya, lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan di masa krisis sekarang ini. Nah, kalau kita lakukan demikian, saya percaya kita akan mengalami pemulihan, kekuatan kita secara spiritual akan dipulihkan untuk melewati masa krisis sekarang ini. Ada banyak orang yang stres, tetapi saya percaya sebagai anak Tuhan, jikalau kita mau duduk di kaki Yesus, kita tidak akan stres. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk melewati masa krisis seperti ini. Ini hal yang paling penting, saudara, yang harus kita ambil hikmatnya sebagai orang percaya, sebagai seorang murid Yesus. Kemudian saudara, jikalau kita setia untuk bersekutu dengan Dia di saat-saat seperti ini, tanpa kita sadari, saudara, hal ini akan mempersiapkan kita secara rohani. Manusia rohani kita betul-betul akan dipersiapkan untuk menghadapi hal-hal yang lebih dahsyat yang akan terjadi melebihi pandemi COVID-19. Firman Allah sudah gariskan bahwa semua ini harus terjadi. Firman Allah harus digenapi. Nubuatan para nabi harus digenapi. Sejauh mana kita memanfaatkan kesempatan ini untuk mempersiapkan diri secara rohani menghadapi kenyataan akan dunia yang semakin digoncangkan oleh bencana-bencana. Nah, saudara, masih ingat sebelum eksodus bangsa Israel dari Mesir, mereka tinggal di tanah Goshen. Goshen artinya mari mendekat. Nah, saya percaya melalui pandemi COVID-19 ini, Tuhan mau supaya kita sebagai umat-Nya melakukan spiritual lockdown. Kita harus ada di tanah Goshen. Artinya kita harus hidup dekat dengan Tuhan, bersekutu dengan Dia. Dan kita harus makan roti tidak beragi 7 hari lamanya. Artinya di dalam masa spiritual lockdown ini, kita mengucilkan, memisahkan diri kita dari semua hal yang berdosa. Ada banyak dosa tersembunyi yang tidak kita lakukan dalam perbuatan yang nyata, yang bisa dilihat orang. Tetapi itu dalam pikiran kita. Mari kita minta darah Yesus menguduskan kita, membersihkan kita secara spiritual, secara rohani, saudara. Ini hal yang paling penting, 7 hari lamanya. Artinya apa, saudara? 7 itu lambang atau angka kesempurnaan yang melambangkan kesempurnaan. Jadi kalau kita makan roti tidak beragi 7 hari lamanya, ragi lambang dosa. Artinya kita harus menyucikan diri kita sedapat mungkin, sesempurna-sempurnanya yang kita bisa lakukan. Seperti itu. Dan saya percaya itu bisa terjadi di dalam pertolongan Roh Kudus. Itulah sebabnya Tuhan sebelum Ia terangkat naik ke surga, Dia katakan, lebih berguna bagi kamu jikalau aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penolong itu tidak datang kepadamu. Ini penting, saudara. Jadi kita punya penolong ilahi, seorang penolong ilahi yang menolong kita, untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Dan ini penting, persiapan ini penting, saudara. Israel melakukan lockdown atau pengucilan diri dalam rumah atas perintah Tuhan, untuk melakukan pertemuan-pertemuan kudus, untuk memakan roti tidak beragi dan sayur pahit. Untuk apa, saudara? Mereka harus mempersiapkan diri untuk eksodus. Nah, kita sekarang ini adalah awal
di mana Tuhan mau kita, gereja Tuhan, untuk kembali ke unit-unit dasar gereja, yaitu keluarga-keluarga Kristen. Ya, untuk hidup kudus, melakukan pertemuan kudus di dalam rumah kita dengan kaum keluarga kita. Sebab itulah Yerusalem, saudara. Kita harus, ya, satu keluarga harus selamat, bukan satu orang, saudara. Jadi ini kesempatan ketika kita melakukan isolasi diri di rumah bersama dengan keluarga. Kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita mengoreksi kehidupan rohani kita selama ini. Ya. Mungkin ada yang masih belum kembali kepada Yesus. Ini adalah saatnya di mana kita bisa membawa mereka. Kita bisa memberi waktu yang lebih spesial, saudara. Melupakan semua kesibukan dunia. Ya. Semua pekerjaan, ya, yang sementara ini dihentikan. Ya. Kita punya waktu yang banyak. Kita berdoa bagi orang tua kita, bagi suami kita, istri kita, anak-anak kita, mungkin mantu kita, cucu kita yang belum datang kepada Yesus. Inilah saatnya, saudara, supaya kita bisa bersama-sama nanti tiba di surga. Nah, ini hal yang sangat penting, saudara. Nah, bila kita menyadari, saudara, apa yang sedang terjadi sekarang ini, dan kita bisa memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk hidup di tanah Goshen. Ingat, hidup di tanah Goshen. Karena kita akan eksodus keluar dari bumi pada saat hari kedatangan Yesus. Ini penting, saudara. Ya. Nah, saya ingin membaca satu ayat, ya, untuk menutup perenungan firman Tuhan di sore hari ini. Di dalam Matius pasal 26 ayat 56 dikatakan begini. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap ada yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Saudara dengar, saya ulangi. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi. Hal ini tidak bisa tidak terjadi. Ya, kita tidak usah berdoa untuk hentikan itu. Tetapi kita berdoa berserah kepada Yesus. Sebab justru di dalam bencana-bencana itu, kita melihat tangan Allah yang dahsyat dan besar menyertai kita. Keperkasaan Allah, ya, kebesaran Allah sebagai Allah satu-satunya yang kita kenal melalui Yesus Kristus. Dia akan menyatakan kebesaran kuasanya justru di tengah-tengah masa yang seperti sekarang ini, ya. Jadi sebagai orang percaya, saya percaya, jikalau saudara mau mendekatkan diri kepada Yesus, mau tetap tinggal di tanah Goshen, ya, mau hidup, ya, menurut apa yang Tuhan perintahkan, melakukan pertemuan-pertemuan kudus di dalam keluargamu, ya, makan roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, saudara akan terbuka mata rohanimu untuk melihat bahwa kita sedang berjalan melewati semua kenyataan yang sementara ini menuju kepada kekekalan, yaitu kedatangan Yesus kembali. Ya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian yang Yesus sampaikan kepada para muridnya, ya, supaya berjaga-jaga secara spiritual. Kiranya Tuhan memberkati kita di sore hari ini. Saya percaya Allah sangat mengasihi kita. Ya. Dia izinkan semua ini terjadi supaya kita kembali kepada Dia. Mau lebih bersungguh-sungguh hati, saudara, dalam hal mengikuti Yesus. Jangan hanya sekedar mengikuti Yesus, tetapi kita harus berjumpa dengan Dia di dalam kesempatan selagi disebut orang hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari saudara, saya berdoa untuk menutup perenungan firman Tuhan di sore menjelang malam ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kudus, hamba telah menyampaikan firman-Mu. Ajar kami Roh Kudus untuk taat dan setia mengikuti Engkau. Untuk mau selalu meluangkan waktu duduk di kaki-Mu ya Tuhan. Untuk membuka hati kami. Supaya Roh-Mu yang kudus boleh mengoreksi Tuhan. Dan memperbaharui penyerahan kami kepadamu.
Tuhan Yesus, kami mau tinggal di tanah Goshen. Sebab itulah tempat di mana terjadi eksodus. Dan kami percaya Tuhan, waktu-waktu yang sedang berlalu membawa kami untuk tinggal di tanah Goshen. Untuk hidup bersekutu dengan Engkau. Untuk hidup kudus di dalam-Mu Tuhan. Mempersiapkan diri sebagai mempelai perempuan untuk menanti kedatangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus hamba berdoa dan sudah menyampaikan kebenaran firman ini bagi kemuliaan nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan memberkati. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kita buka hati kita saat ini. Mari kita sembah Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah dan ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Kami rasakan kehadiran-Mu. Engkau sedang memeluk kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menjawab panggilan-Mu untuk datang mendekat. Saat ini kami mendekat kepadamu Tuhan. Dengan sembah kami, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Angkat suara kita, sembah Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan. Oh haleluya.
kita tinggikan Tuhan.